Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma amin. Sehat semuanya ya? Saya pikir tadi hujan-hujan banyak yang malas datang. Lumayan enak kayaknya tidur-tiduran di rumah ya. Gerimis. Alhamdulillah tetap semangat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menilai semua itu sebagai bagian dari jihad, bagian dari perjuangan kita li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula mudah-mudahan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita semuanya melalui majelis ilmu seperti ini, mudah-mudahan semua berhak untuk kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali keutamaannya, tidak bisa kita hitung satu persatu majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan semuanya kita dapat, mudah-mudahan semuanya bisa kita peroleh, dan itu akan menjadi bagian dari kebaikan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah malam ini tema kita adalah surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar, surah yang ke-108. Nama surah ini adalah Al-Kautsar, diambil dari ayat yang pertama dari surah ini, Inna a'tainaka Al-Kautsar. Kita akan lihat dulu makna daripada kata Al-Kautsar ini sebelum kita lihat sebetulnya apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kata Al-Kautsar ini. Al-Kautsar ini kalau kita lihat secara bahasa ini berasal dari kata dasar kasura. Tahu artinya kasura? Yang sering kita dengar bukan kasura tapi kasir. Ya, yang sering kita dengar ya. Katsir, apa artinya katsir, Pak? Banyak. Terima kasih. Minum dulu. Silakan diminum. Kita enggak dikasih. Iya. Lumayan dingin-dingin bikin hangat. Ya, alhamdulillah. Jadi dari kata katsir, sekali lagi asal katanya bukan katsir tapi kasura. Cuman yang sering kita dengar kata katsir artinya banyak. Kasura itu artinya membanyak, menjadi banyak, itu kasura. Katsir banyak, itu kalau kita lihat dalam pola ilmu sharafnya, katsir itu artinya polanya fa'il. Polanya fa'il. Sementara kata kautsar ini polanya fa'al. Polanya adalah fa'al. Nah sekarang pertanyaannya, kalau polanya fa'al apa artinya? Jadi dari kata kasura, fa'ula, dirubah menjadi kautsar yang polanya fa'al. Itu artinya banyak sekali, tidak terhingga dan tidak terhitung. Itu banyak sekali. Jadi banyaknya itu melampaui batas. Itu kautsar. Nah sama dengan kata, pernah dengar Pak ya, salat jahar. Apa itu salat jahar? Salat yang
perdengarkan suaranya kan, itu jahar. Jahar itu jahara, itu artinya nampak. Jelas itu jahara, ya. Jahara artinya jelas, artinya nampak. Lalu kemudian dirubah polanya menjadi pola fa'al tadi. Kalau dirubah polanya menjadi fa'al, jadilah dia jauhar. Nah, pertanyaannya apa arti jauhar? Jauhar itu permata. Tahu permata ya? Nah, seperti apa sifat permata itu? Sifat permata itu mengkilau, berkilau, kemudian bening sekali, jelas sekali. Nah, saking luar biasanya jelasnya sehingga dia disebut sebagai jauhar. Bisa dipahami ya? Nah, sama dengan katsura, artinya banyak. Ketika Allah menggunakan kata kautsar dengan pola fa'al, itu artinya banyak, luar biasa. Itu makna daripada kata kautsar. Selanjutnya kita lihat sababun nuzul terkait dengan surah ini. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW dalam banyak riwayat yang disampaikan oleh para mufassirin, Rasulullah SAW sedang bersama dengan para sahabatnya, duduk-duduk kayak gini. Nah, tiba-tiba Rasulullah Agma itu tidur, kalau kita apa ya, microslip, ya, tidur sesaat, ya, ngantuk, sampai tidur sesaat, paling beberapa detik, microslip, itu agma. Tiba-tiba Rasulullah tidur sambil tertunduk. Tidak lama kemudian beliau membangunkan kepalanya, lalu kemudian tersenyum. Para sahabat heran. Mereka kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ma adhakaka?" Apa yang membuat engkau tersenyum, wahai Rasulullah? Beliau kemudian mengatakan, "Unzilat alayya anifan," barusan diturunkan kepadaku suratun, satu surah. Dibacalah oleh beliau, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Lalu setelah itu beliau kemudian bersabda lagi. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Hal tadruna mal kautsar?" Tahukah kalian apa itu al-kautsar? Para sahabat biasanya mereka menjawabnya nggak sok tahu ya. Kalau kita kan sok tahu ditanya, Pak. Itu kalau kita nggak kepengen dibilang nggak tahu. Nah, itu biasanya kayak gitu, itu tong kosong nyaring bunyinya. Orang itu kalau semakin tahu semakin takut sebetulnya dia. Orang semakin tahu semakin banyak ilmunya, itu semakin takut. Jangan-jangan ya saya sampaikan ini salah. Tapi kalau orang pokoknya serba benar, sok tahu, kalau bahasa anak sekarang sotoy, nah itu biasanya nggak ada isinya itu, Pak. Ya, bahasa anak sekarang sotoy, Pak. Bahasa netizen, sotoy. Nah, jadi para sahabat apa jawaban mereka? Seperti biasa mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Huwa nahrun a'tanihi rabbi azza wa jalla fil jannati alaihi khairun katsir." Dia adalah sungai yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untukku di surga. Jadi Rasulullah itu sudah diberi sungai khusus oleh Allah di surga. Lalu kata beliau, alaihi khairun katsir, pada sungai itu ada kebaikan yang luar biasa banyaknya. Nanti kita akan sebutkan satu persatu, di dalam banyak riwayat kita akan rangkum saja ya. Rasulullah SAW mengatakan, taridu alaihi ummati yaumal qiyamati, nanti setiap umatku di hari kiamat mereka akan mendatangi sungai itu. Dalam riwayat yang lain dikatakan haud. Jadi ada yang mengatakan haud, ada yang mengatakan nahar. Kalau nahar itu sungai, kalau haud itu adalah telaga. Itu dua riwayat dan dua-duanya masing-masing ini kuat ya. Jadi kata Rasulullah, taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat umatku itu nanti akan berbondong-bondong ke sana, datang ke sana semuanya. Nah, pertanyaannya, apakah umat Nabi Muhammad yang akan datang ke sana itu cuma orang-orang Islam doang? Kira-kira orang Islam doang enggak? Tidak, semuanya nanti akan berbondong-bondong ke sana. Kenapa? Kepengen. Itu kan semuanya nanti pada kehausan. Makanya para ulama mengatakan nanti ketika mereka manusia itu berbondong-bondong menuju telaga Al-Kautsar itu pada saat manusia itu berada di bawah terik matahari yang luar biasa. Jadi saking panasnya mereka butuh air, mereka butuh minum. Nah, yang dituju oleh mereka adalah telaga Al-Kautsar itu. Tapi kemudian kata Rasulullah SAW, tiba-tiba nanti akan ada di antara umatku itu, kata beliau, yang datang ke situ tapi kemudian dilarang, nggak boleh, jangan. Rasulullah kemudian protes. Beliau mengatakan, "Ya Allah, wahai Tuhanku, ya Rabb, wahai Tuhanku, innahu min ummati."
Bukankah dia itu termasuk bagian dari umatku? Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat kelak, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka perbuat sepeninggalmu. Ada juga mengatakan engkau wahai Muhammad tidak tahu bid'ah apa yang sudah mereka lakukan sepeninggalmu. Jadi kalau kita maknai dengan makna yang kedua ini mohon diperhatikan. Kalau dimaknai dengan makna yang kedua ini, kan ahdatsa itu artinya membuat-buat sesuatu, ya. Kalau kita maknai seperti itu, mohon maaf, saya tidak ingin berdebat tentang persoalan bid'ah atau apa ini bid'ah ini bukan, enggak. Saya tidak ingin membahas tentang itu. Tapi yang ingin saya tegaskan adalah bahwa ternyata kalau apa yang kita lakukan itu ternyata termasuk bagian dari bid'ah, maka itu akan menjadi penghalang kita untuk bisa mengambil atau mendapatkan jatah air dari sungai atau telaga Al-Kautsar itu. Jadi kalau bisa hati-hati Pak. Saya ingin sekali lagi tidak ingin membahas ini kunut bid'ah atau bukan bid'ah, maulid bid'ah atau bukan bid'ah, itu bukan. Saya tidak ingin berdebat tentang persoalan itu karena itu nggak ada manfaatnya ya. Tapi yang jelas bahwa kita perlu berhati-hati juga karena bahwa semua para ulama sepakat bid'ah itu ada. Yang diperdebatkan itu kategorinya, itu yang diperdebatkan ya. Kategorinya, definisinya itu yang diperdebatkan. Tapi soal ada atau tidak, sepakat semua ulama bahwa bid'ah itu ada. Ya. Jadi ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu ternyata termasuk bagian dari bid'ah. Itu saja. Di sini kehati-hatian aja sebetulnya dari kita ya. Itu yang diharapkan. Jadi ketika Rasulullah SAW protes seperti itu, ternyata kata Allah Subhanahu Wa Taala, innaka la ta'lamu atau la tadri. Kamu wahai Rasulullah tidak tahu apa yang mereka telah perbuat sepeninggalmu. Nah selanjutnya ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang telaga Al-Kautsar itu atau sungai Al-Kautsar itu, kata beliau di antara tanda-tandanya ya, aniyatuhu adadul kawakibi fis sama. Jadi nanti jumlah tempayan atau jumlah wadahnya yang ada di sana yang akan digunakan oleh umat Muhammad SAW untuk minum atau ambil air dari situ, itu sejumlah bintang yang ada di langit. Berapa jumlahnya Pak? Banyak ya, memang banyak. Ada ahli astronomi di sini. Ada ahli astronomi ada. Nah itu kita kalau menghitung bintang di langit itu banyaknya luar biasa kan. Ada kan namanya galaksi ya, atau gugusan bintang ya. Galaksi atau gugusan bintang itu kan kumpulan dari bintang-bintang. Yang pernah saya baca bahwa dalam satu galaksi itu ada sekitar 2 juta bintang. Dalam satu galaksi sekitar 2 juta bintang. Nah sekarang pertanyaannya, di angkasa sana itu ada berapa galaksi? Itu yang menjadi pertanyaan. Ternyata galaksi juga jumlahnya lebih dari 2 juta galaksi. Jadi kalau kita ambil misalnya 2 juta aja, berarti tinggal dikali aja 2 juta kali 2 juta. Jadi berapa itu? Ada yang hitung? 2 juta kali 2 juta. 2 juta, iya 2 juta ya. Bukan. Enggak tahulah. Itu nanti orang matematika lah yang hitung. Itu ya. Itu pun kalau kita ambil pendapat itu, tapi ternyata jauh lebih banyak daripada itu. Itu an-nujum fis sama. Nah, nanti bejananya, gelas-gelasnya, tempayannya, semua apa yang bisa digunakan untuk ambil air dari situ, digunakan untuk minum dari situ, itu jumlahnya adadun nujumi fis sama, sejumlah bintang yang ada di langit. Itu satu. Lalu kita lihat yang kedua, ini terkait dengan sifat lain dari Al-Kautsar itu. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, u'titu Al-Kautsar. Aku diberi Al-Kautsar. Baik itu diartikan sebagai telaga atau sebagai sungai. Lalu kata beliau, fa'idha huwa nahrun. Ternyata dia adalah sungai. Yajri walam yushakku syakkan. Dia mengalir dan lam yushakku syakkan. Lam yushakku syakkan itu artinya dia tidak terbelah-belah. Dia tidak bercabang-cabang, enggak, alirannya cuma satu. Alirannya itu cuma satu jalur, tidak bercabang-cabang. Kalau sungai-sungai yang lain kan bercabang-cabang ya Pak ya. Itu bisa bercabang. Ini enggak bercabang-cabang. Lam yushakku syakkan. Lalu kata beliau, wa idza hafatahu qubabul lu'lu. Kedua tepiannya kiri kanan itu qubabul lu'lu, terdiri dari kubah-kubah. Ada juga mengatakan menara-menara.
yang berasal dari lu'lu'. Lu'lu' itu artinya adalah mutiara. Jadi tahu mutiara Pak ya? Berharga juga kan mutiara itu ya. Dari mana ambilnya itu? Dari kedalaman laut, kerang laut ya. Itu mutiara. Jadi nanti di sisi kiri kanannya itu dibangun menara-menara atau kubah-kubah dari mutiara. Itu kayak apa itu modelnya? Indah sekali, cantik sekali. Nanti kalau kita datang ke sana ya, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari yang mendapatkan kenikmatan itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari Allah sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masih ada sifat yang lain. Jadi fadarabtu biyadi fi turbatihi. Aku kemudian menyentuhkan tanganku fi turbatihi, di tanahnya. Ada yang mengatakan di tanah tempat mengalirnya air itu. Ternyata ketika beliau menyentuhkan tangannya di tempat mengalirnya air itu, faidha miskun adfar. Ternyata baunya itu seperti wangi misk. Harum luar biasa. Ya, bayangkan Pak, kalau Kali Ciliwung baunya kayak apa Pak? Kali Ciliwung, terus kali apa lagi itu? Ini yang dekat sini, Kali Malang. Namanya aja Kali Malang ya Pak. Itu kayak apa itu baunya ya? Ya banyak yang ngambang di situ. Ya nggak jelas lah baunya kayak apa. Nah ini, tapi kalau Anda ke sungai-sungai yang lain, nggak ada itu wangi Pak. Nggak ada sungai itu yang wangi. Paling cuman bau segar aja ya, karena alamnya yang masih udara yang masih alami ya, masih murni. Paling itu cuman itu saja. Tapi kalau Anda menemukan ada sungai yang wangi seperti bau parfum, nggak akan pernah ada. Nah ini tanahnya doang tuh disentuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faidha huwa miskun adfar. Ternyata luar biasa wanginya seperti minyak kasturi. Ada kasturi di dunia Pak? Pak kasturi ada Pak. Tapi kalau minyak kasturi nggak ada. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya kata beliau, wa idza khasba'uhu al-lu'lu. Dan kata beliau kerikil-kerikilnya. Sungai kan ada kerikil-kerikil Pak. Tapi kalau nggak tahu kalau sungai sekarang tinggal tanah kayaknya lumpur ya. Kerikilnya udah pada diambilin buat bangunan rumah. Pasirnya juga udah nggak ada. Nah ini masih ada kerikil-kerikilnya. Kerikil-kerikilnya itu kata Rasulullah SAW al-lu'lu. Lu'lu itu apa? Sama, lu'lu itu adalah permata atau mutiara atau berlian. Itu ya, itu lu'lu. Nah itu sifat-sifat daripada haud atau nahar, sungai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al-Kautsar itu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW diceritakan bahwa lamma usriya bi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam madha bihi Jibrilun ila sama'id dunya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ini cerita yang disampaikan oleh Rasulullah melalui riwayat-riwayat ini. Ini adalah cerita sebagai rangkuman dari apa yang beliau alami, yang beliau saksikan sepanjang perjalanan beliau dalam peristiwa Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril alaihi salam. Nah, kata beliau, di sini dikatakan mudhiya bihi Jibril atau madha bihi Jibril ila sama'id dunya fa idza huwa binahrin. Jadi, malaikat Jibril melewati as-sama'id dunya, langit dunia. Fa'idha huwa binahrin, tapi tiba-tiba mereka melewati satu sungai, alaihi qasrun minal lu'lu. Jadi, alaihi qasrun minal lu'lu wa zabarjat. Di sisi kiri kanannya itu ada qasrun. Kalau tadi, dalam riwayat yang tadi, kiri kanannya adalah menara-menara atau kubah-kubah. Ini bukan menara lagi Pak. Di sisi kiri kanannya itu adalah istana-istana, qasrun. Jadi ada istana-istana di sisi kiri kanannya Pak. Buat siapa istana itu? Ya pasti buat kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pakai nyewa lagi Pak. Kalau di dunia ini sewanya Masya Allah, kalau indah kayak gitu pasti mahal juga itu ya Pak ya. Satu malam minimal 3 juta satu malam kan. Itu pun fasilitasnya ya, kalau makan dari kita sendirilah. Ini bebas semuanya, gratis semuanya. Apalagi pemandangan yang sudah kita saksikan atau kita dengarkan tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah itu semua akan menjadi milik kita. Kalau kita termasuk bagian daripada yang diakui oleh Rasulullah sebagai umat beliau. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Jadi ada istana-istana min lu'lu' wa zabarjat. Dari lu'lu' yaitu mutiara, wa zabarjat. Kalau zabarjat itu batu mulia. Zabarjat itu apa kalau kita? Jadi katanya paling keras itu yang main batu. Siapa yang main batu? Ada batu akik, batu bacan, batu apa lagi itu?
Nah, safir itu ada namanya zabarjat. Zabarjat itu juga apa namanya, di bawahnya katanya sih, di bawahnya permata ya, yang paling keras itu katanya permata itu. Nah, di bawahnya permata itu namanya zabarjat, warnanya bisa merah bisa hijau, itu zabarjat. Nah, jadi istana-istana itu dibangun dari itu Pak. Kalau di dunia istana apa ya, paling megah-megah doang, cuman dihiasi di luarnya doang kan, di dalamnya paling batako, kalau enggak kan batu merah ya paling kan ya, kalau enggak sekarang bata ringan. Sekarang kan Pak ya, diginiin aja keropos itu. Nah, ini enggak Pak. Jadi semua bangunannya itu terdiri dari zabarjat dan lu'lu' tadi itu. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari yang memiliki itu. Amin ya rabbal alamin. Fadhahaba yashummu turabahu. Rasulullah kemudian pergi dan mulai mencium turabahu, tanahnya. Fa idza huwa miskun, ternyata tanahnya itu berbau misk, berbau kasturi. Wanginya seperti wangi kasturi. Qala, Rasulullah kemudian mengatakan, "Ya Jibril, ma hadzal nahar?" Sungai apa ini? Qala, Jibril menjawab, "Huwal kautsar alladzi khaba'alaka rabbuka." Itulah sungai Al-Kautsar yang dihadiahkan oleh Allah atau Tuhanmu untukmu. Ini enggak ada nabi yang lain Pak yang dapat itu. Enggak ada nabi yang lain yang dapat itu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ini sebagai sebuah nikmat yang luar biasa, kekhususan, keistimewaan yang luar biasa bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa itu bukan untuk kepentingan beliau. Yang harus kita pahami. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu kalau bukan untuk kepentingan beliau, untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bukti betapa luar biasa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan betapa luar biasa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita yang dicintai oleh Rasulullah ini kebagian nikmatnya. Jadi kayak gitu Pak, nebeng namanya ya. Nebeng. Biasanya kan kalau ada yang kita cintai Pak, apa-apa yang dekat sama yang kita cintai itu pasti dapat bagiannya itu Pak. Ya. Cinta sama seorang anak gadis dulu waktu masih anak muda, orang tuanya pasti dapat itu Pak. Kalau di Bugis sana ada istilahnya, ini ada orang Bugis ini? Enggak ada. Di Bugis sana ada istilah uang panaik. Kalau mau melamar ya, melamar anak gadis ada istilah uang panaik. Makanya bapak-bapak kalau punya anak-anak jangan nikah ke sana. Kalau nggak punya duit, tapi kalau punya duit silakan. Ada istilahnya uang panaik ya. Mohon maaf orang-orang Bugis ya. Bercanda. Jadi ada istilahnya uang panaik. Uang panaik itu adalah uang yang dibayarkan oleh calon mempelai laki-laki kepada orang tua mempelai atau calon mempelai wanita. Beda lagi mahar Pak. Beda lagi uang pesta. Nah, ini saya ingin sampaikan di sini terkait dengan ini, bahwa siapa-siapa yang kita cintai, biasanya orang-orang yang ada di sekitar dia, orang-orang yang disayangi dan dicintai juga oleh dia, itu dapat bagian Pak. Itu akan kebagian nikmatnya. Nah, kita ini adalah umat yang luar biasa dicintai oleh Rasulullah. Makanya ketika Allah luar biasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya, kita ini dapat bagian dari kenikmatan itu semuanya. Nah, makanya jangan cuma sekedar omdo mengatakan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktikan bahwa kita cinta kepada beliau. Dengan itu maka semua fasilitas itu akan kita dapatkan dan kita peroleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu hadis yang berikutnya. Selanjutnya, ini masih terkait dengan sifat telaga Al-Kautsar tadi. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik qala, beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Kautsar. Rasulullah SAW ditanya tentang Al-Kautsar itu. Faqala, beliau kemudian mengatakan, huwa nahrun a'tanihi Allahu ta'ala. Dia adalah sungai yang Allah berikan kepadaku. Fil jannati, di surga nanti. Turabuhu miskun. Tanahnya itu seperti misk. Abyadu minal laban. Ah, ini sifat yang berikutnya. Apa itu abyadu minal laban? Airnya itu lebih putih daripada susu. Pernah lihat sungai warna airnya putih Pak? Nggak ada ya? Iya, kalau di Jakarta nggak coklat lagi Pak, hitam, butek. Itu kalau di Jakarta. Di daerah-daerah aja paling cuman musim kemarau baru dijernihkan. Kalau musim hujan ya merah-merah juga itu coklat. Iya, hitam. Itu Kali Ciliwung Pak, sama Kali Malang. Nah, itu jadi ini warnanya ternyata putih. Abyadu minal laban. Pernah ngelihat warna susu ya, warna putih ya. Asli susu itu kan warnanya putih. Itu abyadu minal laban, lebih putih dibandingkan air susu. Insyaallah pemandangannya aja kayak apa tuh. Pernah mandi susu Pak? Biasanya wanita tuh. Perempuan mandi susu. Ya, ibu-ibu.
Katanya buat wajahnya biar mulus katanya Pak. Itu kalau pakai dibalurin susu mulus katanya wajahnya ya. Benar Bu? Wallahu a'lam. Nah, nanti di sana Pak mulus-mulus kulitnya, tenang aja. Nah, mandinya susu. Air mandinya susu. Nah ya. Jadi jangan kita bayangkan bahwa kalau tadi nanti akan banyak sekali umat Muhammad yang minum dari situ bakalan kering, nggak bakalan kering Pak. Tenang saja, nggak bakalan kering itu airnya. Nanti kita akan lihat sumber airnya itu dari mana. Nah ini pertama, abyadu minal laban, jadi lebih putih daripada susu. Lalu kemudian wa ahla minal asal, dan lebih nikmat dibandingkan daripada madu. Emang madu nikmat Pak? Nikmat bagi laki-laki ya? Iya. Benar Bu? Nikmat bagi laki-laki katanya. Kalau madu itu enggak nikmat bagi perempuan. Surga yang tak dirindukan. Kok lari ke sana ya? Mohon maaf Ibu bercanda. Bapak-bapak suka kalau bercandanya kayak gitu. Nah, kita lanjut. Jadi ahla minal asal, itu lebih nikmat dibandingkan daripada madu. Ya berarti kalau misalnya di dunia ini kan masih ada yang nggak suka madu Pak. Ada yang nggak suka madu karena rasanya kayak gimana itu. Jadi kalau dikatakan oleh Rasulullah ahla minal asal, tenang saja, itu nikmatnya luar biasa. Jauh lebih nikmat dibandingkan dari minuman apapun yang pernah Anda nikmati di dunia ini. Yang jelas akan seperti itu. Kenapa kita katakan demikian? Karena kita akan kembali lagi kepada sabda Rasulullah tentang sifat surga kan. Kenikmatan surga itu malah ainun ra'at, tidak pernah kelihatan oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengarkan oleh telinga, wala khatara bi bali ahadikum, tidak pernah terlintas, bahkan terlintas pun nggak pernah dalam pikiran seseorang di antara kalian. Maksudnya nggak bisa dijangkau oleh otak dan pikiran kita, tidak bisa dijangkau oleh imajinasi kita kenikmatan yang ada di surga sana. Jadi kalau digambarkan di sini ahla minal asal, ya jangan dibayangkan bahwa itu dikit doang lebih nikmat. Tidak, itu pasti berlipat-lipat kenikmatannya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kata beliau, tariduhu tayrun a'naquha mithlu a'naqi al-jazar. Nanti di sana akan ada juga burung-burung yang berterbangan datang ke situ. Jadi suka juga Pak burung-burungnya. Kalau kita lihat pemandangan Pak ya, pemandangan di alam bebas itu, kita lihat pemandangan di alam bebas itu salah satu di antara yang bikin cantik dan indah itu kan kalau ada burung-burung Pak, berterbangan ke situ, mereka kemudian hinggap di pohon-pohon, bunga-bunga teratai ya, misalnya apa itu? Iya, bangau, ya pokoknya seperti itulah. Itu makin indah pemandangannya kan. Nanti akan ada juga burung-burung kata Rasulullah SAW yang datang ke situ. Tapi burung-burung itu kata beliau, mithla a'naquha mithla a'naqil jazar. Jadi lehernya itu seperti leher unta. Serem dong Pak ya. Enggak, maksudnya bukan begitu ya. Jangan bilang kalau gitu serem dong burungnya. Enggak, kayak burung unta dong. Tidak. Ini bukan menggambarkan tentang serem ya. Karena nanti Rasulullah kemudian ditanya oleh sahabat, dalam satu riwayat yang bertanya itu Abu Bakar, dalam riwayat yang lain yang bertanya itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, ketika Rasulullah menggambarkan bahwa burung-burung itu nanti lehernya seperti leher unta, apa kata Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, innaha lana'imah." Wahai Rasulullah, enak sekali dagingnya itu. Jadi artinya apa? Burung-burung itu selain menambah keindahan yang ada di telaga itu atau di sungai itu, ternyata itu termasuk bagian dari apa yang bisa dikonsumsi oleh kita. Jadi bukan sekedar minum air telaganya doang, bukan sekedar minum air sungainya doang, tapi kita juga bisa mengkonsumsi daging burung-burung yang berterbangan datang ke situ itu boleh. Itu nanti akan menjadi bagian dari kenikmatan yang luar biasa di sana. Kata beliau, innaha lana'imah. Qala, Rasulullah menjawab, akiluha an'amu minha. Memakannya jauh lebih nikmat dibandingkan apa yang bisa Anda bayangkan. Jadi kalau di dunia ini burung apa paling enak Pak? Belibis. Pernah makan burung belibis? Burung dara. Intinya bahwa itu nikmat luar biasa ya, dagingnya itu nikmat luar biasa. Jadi ya bisa tuh sambil makan daging burung yang kayak gitu, kemudian sambil minum air telaga itu. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada yang bisa merasakan kenikmatan demi kenikmatan itu. Ini beberapa riwayat, sebetulnya banyak sekali riwayat, tapi maknanya semuanya sama ya, yang menjelaskan tentang sifat daripada telaga Al-Kautsar itu. Tapi yang jelas bahwa jangan sampai kita termasuk bagian dari yang tidak diakui sebagai umat Muhammad.
Karena kalau kita termasuk bagian dari yang tidak diakui sebagai umat Muhammad, naudzubillahi min dzalik, kita tidak termasuk bagian dari yang bisa mendapatkan fasilitas itu. Naudzubillahi min dzalik. Selanjutnya, surah ini kategorinya madaniyah. Surah ini kategorinya madaniyah. Para mufassirin mengatakan jumlah ayatnya itu 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar ayat pertama, fasholli lirabbika wanhar ayat kedua, inna syani'aka huwal abtar itu ayat ketiga. Tapi ada juga di antara para mufassirin yang mengatakan ayatnya 4. Mana ayat yang pertama? Ayat yang pertamanya adalah basmalahnya, bismillahirrahmanirrahim. Karena ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa ketika surah ini turun itu berbarengan dengan basmalahnya itu. Jadi satu paket. Kalau surah-surah yang lain kan tidak. Nah, surah yang ini berbarengan dengan basmalahnya. Sama dengan surah Al-Fatihah. Ada di antara mufassirin yang berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Fatihah itu termasuk bagian daripada ayat surah Al-Fatihah. Nah, sama dengan surah Al-Kautsar ini. Jadi bisa dikatakan ayatnya 3, bisa dikatakan ayatnya 4. Dan ini adalah surah yang paling pendek yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita akan lihat makna dan kandungan dari ayat-ayat yang ada di dalam surah ini. Pertama, Allah membuka firman-Nya dengan mengatakan inna a'tainaka. Inna sesungguhnya kami. A'taina itu artinya telah memberi. Dari kata a'ta yu'ti. Nah, kalau kita lihat apakah dia kata kerja lampau atau kata kerja sedang berlangsung atau akan datang? Nah, dia kategorinya fi'il madhi, kata kerja yang telah lampau. Apa artinya penggunaan kata kerja yang lampau? Artinya sudah. Jadi apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, ya? Inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu. Ada juga sebetulnya yang mengaitkan surah ini dengan surah Ad-Duha. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bahwa dirinya tidak lagi disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat beliau ditinggalkan oleh paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, sehingga beliau merasa bahwasanya Allah tidak lagi sayang. Tapi kemudian ditegur oleh Allah, inna a'tainakal kautsar. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah merasa Anda itu ditinggalkan oleh Allah. Kenapa? Nikmat yang sudah Allah berikan kepada Anda itu nikmat yang kausar. Nikmat yang luar biasa banyaknya, melampaui kenikmatan-kenikmatan apapun yang pernah Allah berikan kepada umat manusia. Rasulullah itu kan luar biasa kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau kan. Banyak sekali. Beliau itu adalah seorang nabi. Banyak nabi yang sudah diutus oleh Allah. Beliau itu adalah seorang rasul. Banyak juga rasul yang sudah diutus oleh Allah. Tapi beliau ini paling dimanjakan, mohon maaf bukan dimanjakan, kurang cocok juga kalau kita katakan dimanjakan ya. Tapi beliau ini paling diistimewakan oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk keistimewaan itu adalah berupa begitu banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan kepada beliau. Makanya kalau seandainya kita selama ini membaca sejarah dan kemudian bersedih dengan kondisi yang dialami oleh Rasulullah pada saat beliau menghadapi siksaan dari orang-orang Quraisy, itu kan luar biasa kan kalau kita lihat kan. Itu luar biasa, sampai kemudian kotoran binatang diletakkan di punggungnya misalnya, kotoran manusia diletakkan di jalan yang beliau lewati misalnya, pergi ke Taif beliau dilempari batu sampai berdarah-darah, bercucuran darah dari kepala sampai ke sendal beliau misalnya. Itu perjuangan yang luar biasa beratnya. Tapi ternyata dibandingkan dengan nikmat Allah, kalau kita lihat ayat ini, dibandingkan dengan nikmat Allah masih jauh lebih banyak dibandingkan dari semua penderitaan itu. Makanya kalau kita manusia biasa kayak gini, yang tidak pernah mengalami tantangan seperti yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita terlalu kufur kalau kita tidak lebih bersyukur daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kita enak-enak berimannya, Pak. Enak kita berimannya, berdakwanya juga kita enak. Nah, dulu di zaman Rasulullah sekali lagi tantangannya itu luar biasa, bahkan beliau nyawanya terancam pada saat itu kan. Itu. Jadi sekali lagi ini ayat ingin menjelaskan kepada kita semuanya bahwa kalau kita melihat Rasulullah dalam menyampaikan agama ini, menegakkan agama ini, penderitaan luar biasa beliau alami, ternyata dijawab oleh ayat ini bahwa nikmat yang Allah berikan kepada beliau masih jauh lebih banyak, tidak sebanding dengan penderitaan yang beliau alami dalam kehidupannya. Jadi terlalu cengeng kita, Pak. Kalau dikit ada musibah dikit kita udah nangis.
Ada musibah dikit kita udah ngeluh, Pak. Itu terlalu cengeng namanya, Pak. Nah, satu lagi yang harus kita yakini bahwa seberat apapun hidup ini, itulah pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Itu aja. Kalau kita prinsip hidupnya kayak gitu, bersyukur mulu kita, Pak. Terus-terusan kita bersyukur. Nah, jadi kita kembali. Inna, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu. Nah, termasuk di antaranya yang harus kita pahami lagi, ini ada kenikmatan nanti yang sifatnya di akhirat, kan? Ini ada yang kenikmatan sifatnya di akhirat kelak. Apakah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan itu? Jawabannya belum, tapi sudah disediakan. Contohnya tadi Al-Kautsar, kan? Al-Kautsar itu, telaga Al-Kautsar itu termasuk bagian daripada nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah disediakan oleh Allah meskipun belum dinikmati. Nah, sehingga Allah katakan dalam ayat ini, a'tainaka, sudah kami kasih, cuma memang belum dinikmati. Tapi bahwa itu sudah dikasih, sudah. Nah, maka termasuk diantaranya kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nggak usah kita pusing-pusing, bakalan dapat nggak ya balasan nanti kalau saya melakukan kebaikan demi kebaikan. Tenang aja, semua balasan itu sudah tersedia di sana. Tinggal kita mau melakukan kebaikan atau tidak. Jadi sudah berlimpah ruah ada di sana itu. Yang paling penting sekarang ini kita mau melakukan sesuatu atau tidak untuk bisa menikmati apa yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu. Jadi ini ya, a'tainaka al-kautsar. Kenikmatan itu sudah diberikan oleh Allah meskipun sebagian di antaranya belum kita nikmati. Kita akan nikmati ketika kita sudah berada di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya ada beberapa makna yang disampaikan oleh para mufassirin tentang kata Al-Kautsar ini. Yang jelas bahwa yang pertama, ada yang mengatakan al-khairul katsiru wa minha al-haud. Itu adalah kenikmatan yang begitu banyak yang sudah kita sampaikan tadi, dan diantaranya adalah al-haud. Makanya dalam ayat yang lain Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Coba kalau ada di antara manusia yang kepengen nyoba-nyoba, saya kepengen hitung berapa nih nikmat yang Allah kasih ke saya, nggak bakalan kehitung, nggak bakalan bisa dihitung. Jangankan kita mau menghitung semenjak kita baru dilahirkan sampai sekarang, kita mau menghitung berapa banyak kenikmatan yang Allah kasih dalam 24 jam hari ini saja, nggak bakalan bisa. Coba siapa yang bisa hitung? Hitung berapa udara yang Anda hirup. Coba hitung berapa pemandangan yang Anda nikmati. Hitung berapa oksigen yang Anda butuhkan. Hitung seberapa banyak detak jantung Anda yang masih diaktifkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hitung berapa kosakata yang masih Anda bisa ungkapkan dengan benar dan baik hari ini. Hitung seberapa jam yang sudah Anda habiskan untuk tidur hari ini. Berapa butir nasi yang sudah Anda makan hari ini. Enggak bakalan bisa kehitung, Pak. Dan saya katakan bahwa jangankan 24 jam dalam sehari kita akan hitung nikmat Allah, 1 jam kita hitung nikmat saja Allah saja nggak bakalan kehitung. Berapa banyak sudah yang kita nikmati dari karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya dengan tegas Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, nggak bakalan pernah bisa kalian hitung. Satu lagi ayat yang lain, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian itu tidakkah kalian melihat? Dalam diri kita saja ya. Jangan dulu kita lihat kepada keluarga kita, jangan dulu kita lihat pada rumah kita, jangan dulu kita lihat pada harta kita, nggak usah dulu, lihat pada diri kita ini saja. Nah, mata itu seberapa fungsi mata yang kita pakai itu, seberapa luar biasanya keunikan yang ada pada sistem penglihatan kita itu, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dokter spesialis mata. Cuman spesialis mata doang, Pak. Spesialis mata doang, tapi itu dipelajari sampai tahunan, Pak. Cuman spesialis mata doang kan. Habis itu ribet itu, mau operasi mata, ada katarak lah, ada inilah macam-macam kan. Ya pokoknya cuman persoalan mata 1 biji doang, Pak. Nah, ada juga spesialis THT, ada spesialis paru-paru. Itu artinya apa, Pak? Baru anggota tubuh tertentu itu saja, itu sudah ribetnya minta ampun. Nah, makanya kalau kata Allah Subhanahu wa taala tadi itu bahwa wa fi anfusikum afala tubsirun, itu memang benar-benar kalau kita kepengen untuk merenungi ayat itu luar biasa kesimpulan yang akan kita dapatkan terkait dengan kenikmatan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selama ini. Itu arti dari inna atau inakal kautsar. Selanjutnya, makna yang lain yang disampaikan oleh para mufassirin dari kata al-kautsar itu adalah an-nubuwatu wal qur'anu wa thawabul akhirah. Ya, 3.
Pertama, kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karunia, Pak. Saya sudah pernah sampaikan, kita menjadi bagian dari umat Muhammad ini nikmat luar biasa. Ini nikmat luar biasa. Di akhirat kelak itu nanti orang-orang yang menjadi umat dari nabi-nabi yang lain, itu mereka nanti bakalan nyari syafaat, Pak. Ada yang nyari syafaat kepada Nabi Adam? Nggak ada. Nyari syafaat kepada Nabi Nuh? Nggak ada. Nyari syafaat kepada Nabi Ibrahim? Nggak ada. Nyari syafaat kepada Nabi Musa? Nggak ada. Kepada Nabi Isa? Nggak ada. Satu-satunya yang punya fasilitas syafaat itu adalah Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu kalau yang bisa memberikan syafaat itu cuma Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jelas yang akan memperoleh syafaat itu tidak lebih dari kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi luar biasa kenikmatan yang sudah Allah berikan itu. Kemudian yang berikutnya, Al-Quran. Itu juga nikmat yang luar biasa. Kita beradab bersama Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada kita. Itu jangan dipandang remeh, Pak. Kalau kita pisah dari Al-Quran, repot urusan kita. Saya nggak tahu, ini pernah baca dalam satu buku waktu itu terkait dengan penjajahan yang pernah dialami oleh negeri kita Indonesia ya. Saya pernah baca bahwa Aceh itu dulu negara yang tidak pernah bisa ditembus oleh penjajah. Sampai kemudian ada suatu waktu bahwa orang Belanda itu katanya mengutus ke Saudi, Snokhorgronje kalau nggak salah ya, yang kemudian merubah namanya menjadi Abdul Ghaffar ya. Nah, jadi belajar ke sana itu bukan untuk mendalami agama Islam, tapi tujuannya modus kalau bahasa anak sekarang, bahasa netizen. Modus katanya ya. Untuk apa? Untuk merusak umat muslim di Aceh. Sekembalinya dari Makkah Al-Mukarramah, kemudian dia diutus ke Aceh mengajarkan Islam. Dan di antara ajarannya itu pada intinya adalah bagaimana agar supaya orang-orang Aceh itu jauh dari Al-Quran. Nah, ketika orang-orang Aceh itu sudah jauh dari Al-Quran, apa yang terjadi? Lemah. Kekuatannya nggak ada, hilang kekuatannya. Jadi kekuatan umat muslim itu ada pada Al-Quran. Kalau kita sudah akrab dengan Al-Quran, insya Allah kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi kalau kita jauh dari Al-Quran, insya Allah kelemahan demi kelemahan yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Ya, jadi Al-Quran itu nikmat yang luar biasa. Saya sudah sampaikan kalau nggak salah di pertemuan sebelumnya bahwa tidak ada di antara seluruh makhluk yang ada di alam ini yang dimuliakan oleh Allah kecuali karena dia terkait dengan Al-Quran. Sudah kita sampaikan itu ya. Kecuali karena dia terkait dengan Al-Quran. Alasannya itu saja. Makhluk apapun kalau dia dimuliakan oleh Allah, itu pasti ada alasannya karena dia terkait dengan Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Kenapa? Karena dia yang menurunkan, membawa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi umat yang paling dimuliakan oleh Allah karena kepada kita diturunkan Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia karena kepada beliau diturunkan Al-Quran. Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia di antara sekian banyak malam karena di malam itu diturunkan Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara sekian banyak bulan. Kenapa? Karena di bulan itu diturunkan Al-Quran. Makkah dan Madinah menjadi dua kota haramain yang paling suci, paling dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena di dua kota itulah diturunkan Al-Quran. Jadi tidak ada di antara sekian banyak makhluk yang dimuliakan oleh Allah kecuali karena dia ada hubungannya dengan Al-Quran. Maka akrabkan diri Anda dengan Al-Quran, karena itu nikmat yang Allah tidak berikan kecuali kepada kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa thawabul akhirah. Thawabul akhirah itu adalah ganjaran kenikmatan akhirat bagi siapapun yang melakukan kebaikan di dunia ini. Adakah bedanya antara kita dengan umat yang lain? Untuk thawabul akhirah ini ya, untuk ganjaran akhirat, adakah bedanya? Jawabannya ada. Kalau Rasulullah menggambarkan perbedaan antara ganjaran akhirat yang akan didapatkan oleh kita dan ganjaran akhirat yang akan didapatkan oleh umat Yahudi dan Nasrani, itu ganjarannya kita ini seperti yang bekerja hanya dari waktu asar sampai maghrib doang, Pak. Cuman dari waktu asar sampai maghrib kata Rasulullah, tapi kita digaji dengan 2 qiratain. Sementara umat Nasrani kerjanya dari zuhur sampai asar, digajinya 1 qirat. Umat Yahudi bekerja dari habis subuh sampai zuhur, digajinya cuma 1 qirat. Coba bayangkan. Tapi kita umat Muhammad kerjanya paling singkat, tapi ganjarannya berlipat-lipat. Itu yang kita akan dapatkan. Makanya usia kita paling pendek, Pak. Tapi dengan usia kita paling pendek, banyak ibadah-ibadah yang kita lakoni, yang kita bisa lakukan dengan
durasi waktu yang begitu singkat, tapi ganjarannya luar biasa berlipat-lipatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan thawabul akhirah. Ini termasuk bagian daripada Al-Kautsar, nikmat yang luar biasa banyaknya yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita. Jadi ayat ini atau surah ini sebetulnya berbicara tentang kenikmatan yang luar biasa sebagai wujud daripada cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kepada kita sebagai bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Selanjutnya, apa sikap kita? Jadi tadi ini ada nikmat nih disampaikan oleh Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Sekarang apa sikap kita? Timbal baliknya apa? Kewajiban kita apa? Kita itu kadang-kadang suka salah fokus, Pak. Salah fokus itu maksudnya gimana? Kita itu kadang-kadang suka menuntut hak, kita lupa dengan kewajiban kita. Jangan, Pak. Fokus aja pada kewajibannya. Persoalan hak kita itu urusan Allah. Tapi yang jelas bahwa sudah dijamin di dalam ayat tadi, sudah dikatakan oleh Allah, enggak usah ragu, enggak usah takut, sudah ada. Sudah ada itu, bukan cuma rencana doang, bukan cuma janji-janji doang. Nanti kalau kamu melakukan ini, nanti saya akan kasih ini, tapi belum ada wujudnya. Tenang saja, kalau janji Allah, semua apa yang sudah dijanjikan itu sudah menunggu kita di akhirat sana, sudah menunggu kita di surga sana. Itu untuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada kita. Jadi, sekarang pertanyaannya, apa yang harus menjadi fokus kewajiban kita? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli lirabbika." Maka salatlah untuk Tuhanmu. Azan dulu. Baik, azan dulu sebentar, nanti setelah itu kita ambil waktu sekitar 5 menit ya. Sekitar 5 menit insyaallah untuk melanjutkan. Baik. Kita lanjutkan sebentar, 5 menit insyaallah. Jadi selanjutnya fasholli lirabbika wanhar. Apa sikap kita? Apa tugas kita? Ada 2 yang disampaikan oleh Allah melalui ayat ini, yaitu apa? Sholli. Salatlah. Tapi ada titik fokusnya. Salat itu harus bagaimana? Lirabbika, untuk Tuhanmu. Ini kemudian dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Jadi ini artinya kita harus ikhlas, salat kita itu benar-benar lillahi ta'ala. Itu yang harus kita pahami. Yang kemudian kedua, amalan berikutnya yang harus menjadi timbal balik, balasan rasa syukur kita adalah an-nahr, berkurban, menyembelih. Nah, sebagian mufassirin kemudian mengatakan bahwa 2 ibadah yang harus menjadi wujud rasa syukur kita ini adalah ibadah yang mewakili yang lain. Salat itu mewakili semua ibadah yang terkait dengan hubungan setiap manusia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Itu hubungannya secara vertikal. Jadi kalau kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita perbaiki adalah salatnya, apalagi dia adalah kewajiban yang paling pertama yang dibebankan oleh Islam kepada setiap hamba atau setiap muslim. Yang kedua alasannya, karena salat itu akan mempengaruhi amalan-amalan lain. Kalau salatnya baik, amalan yang lain akan ikutan baik. Salatnya rusak, amalan yang lain akan ikutan rusak. Yang ketiga, pahalanya di akhirat kelak itu akan ketampung. Thawabul akhirah yang sudah kita jelaskan tadi ya, pahala akhirat itu akan ketampung ketika salat kita baik. Tapi sebanyak apapun kebaikan kita, pahalanya nggak akan ketampung seperti keranjang atau ember bocor kalau salatnya nggak baik. Kira-kira seperti itu. Itu 3 alasannya kenapa sehingga dimulai dengan kata perintah salat di sini. Lalu yang kedua, wanhar. An-nahar itu kan ibadah kurban yang sifatnya ini untuk sosial. Jadi ini adalah simbol daripada sebuah ibadah yang dilakukan oleh anak manusia untuk membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia atau dengan manusia yang lain. Nah, itu disebut sebagai hubungan horizontal. Jadi hubungan kita dengan Allah harus baik, tapi jangan lupa hubungan kita dengan sesama manusia juga harus baik. Hablun minallah dan hablun minan nas. Jadi itu kenapa sehingga 2 amalan ini mewakili dari setiap amalan yang seharusnya menjadi beban kewajiban bagi setiap muslim. Lalu selanjutnya ditutup oleh Allah dengan mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Nah, kembali lagi kepada nikmat tadi. Jadi sesungguhnya ini sikap yang kedua ini. Lalu yang ketiga, di ayat yang ketiga ini Allah ingin menegaskan bahwa masih ada nikmat yang lain.
Tapi ini khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk kita umatnya ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, inna, sesungguhnya, syani'aka. Syani'aka itu artinya orang-orang yang mencela kamu, orang-orang yang mengolok-olok kamu. Itu syani' namanya ya. Tapi lebih khusus lagi, yang dimaksud dengan syani' di sini adalah orang yang pernah, kalau bahasa kita, nyumpahin Rasulullah untuk nggak punya keturunan. Nah, itulah yang disebut sebagai abtar. Abtar itu nggak punya keturunan, jadi habis keturunannya. Nah, dulu ketika Rasulullah ditinggal mati oleh anak-anaknya, itu kan rata-rata meninggal anak-anaknya ya, terutama anak-anak laki-laki ya. Nah, pada saat anak beliau yang bernama Ibrahim meninggal dunia, itu ada seorang Quraisy, Al-As bin Wa'il namanya, dia mengatakan bahwa Rasulullah itu abtar. Lihat aja, Rasulullah itu abtar. Abtar itu terputus, nggak bakalan punya keturunan. Nanti kalau dia sudah meninggal, nggak bakalan ada lagi keturunannya. Nah, kemudian ditegaskan oleh Allah melalui ayat ini bahwa inna syani'aka huwal abtar. Para pembencimu itu, orang-orang yang mencelamu itu, merekalah nanti yang akan menjadi abtar itu. Nah, satu namanya Al-As bin Wa'il tadi itu ya. Dan para mufassirin menjelaskan ada 4 nama yang terkait dengan orang yang mencela Rasulullah ini dan keturunannya terputus. Dan memang ternyata dalam sejarah benar, 4 orang ini keturunannya terputus. Ya, pertama Al-As bin Wa'il, kedua Uqbah bin Abi Mu'id namanya, yang ketiga Ka'ab bin Al-Ashraf, dan yang keempat Abu Jahal. Itu ya, semua orang ini keturunannya terputus. Nah, makna yang berikutnya dari abtar itu adalah terputus, artinya tidak dikenang setelah itu. Jadi ketika dia meninggal, ya namanya juga mati. Jadi namanya mati seiring dengan matinya orangnya. Nah, sementara orang yang terus terkenal itu bukan abtar namanya. Jadi dia meninggal tapi namanya tetap abadi. Nah, mereka mengatakan, Nabi Muhammad itu nanti kalau sudah mati, udah nggak ada lagi yang kenang itu. Nggak ada lagi yang nyebut-nyebut namanya itu. Nah, justru disumpahin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itulah justru nanti kalau meninggal dunia, namanya tidak akan abadi. Paling nama mereka abadi dalam hal yang buruk. Artinya abadi, mereka dikenang sebagai orang-orang yang zalim. Ini termasuk bagian daripada Al-Kautsar, kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, fokus kita kewajibannya apa tadi? Perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ada pertanyaan atau langsung tutup? Langsung tutup. Baik, kita langsung cukupkan dan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.